Selamat siang Bapak dan Ibu. Kita kembali lagi webinar kita pada siang hari ini. Saya sebagai host Sonia Sijabat, dosen dari ITL Trisakti Jakarta, akan memandu acara webinar pada siang hari ini. Di siang hari ini kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melakukan webinar ini. Saya kembalikan acara ini kepada Bu Tuti sebagai moderator, juga nanti ada presenter kita yang luar biasa, Ibu Fitri, yang akan memaparkan makalahnya. Sebelumnya saya kembalikan kepada Ibu Tuti yang akan memandu acara ini sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Sonia selaku MC di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Bapak Ibu peserta webinar. Selamat datang Bu Fitri sebagai narasumber kita. Kita awali webinar ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan CV-nya terlebih dahulu. Sebentar ya Bapak Ibu, saya sambil cari. Ini tadi sudah ketutup. Bu Fitri ini praktisi pendidikan. Bu Fitri kelahiran 1997, masih muda ya Bapak Ibu. Kemudian beliau bekerja di SDN Rawamangun 02 di Jalan Masjid, Kampung Ambon, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Beliau menempuh pendidikan SD, SMP, sampai SMA di Jakarta. Juga pendidikan sarjananya beliau tempuh di Universitas Negeri Jakarta dan mendapatkan gelar S1-nya di tahun 2018. Kemudian riwayat organisasi, beliau Ketua Umum Forum Merdeka, kemudian juga pernah menjabat sebagai Badan Perwakilan Mahasiswa, dan Komisi. Pengalaman bekerjanya sebelum saat ini, beliau juga mengajar di SDN Kayu Putih 2019 sampai Bapak Ibu, beliau juga seorang penulis, menjuarai juara 2 lomba esai IPAL BEM TGSD UNJ, juga pernah menjadi juara 3 lomba esai bidik. Kemudian masuk dalam nominasi 6 besar juara Olimpiade Guru Nasional tingkat kecamatan Bandung dan menjadi peserta Olimpiade Guru Nasional tingkat di suku. Bapak Ibu yang ingin menghubungi beliau secara menghubungi email beliau di fitriasch@blogspot.com dan aktualisasi fitri@gmail.com. Bapak lebih bisa menghubungi beliau di 0838086535. Demikian Bapak Ibu dari narasumber kita kali ini. Semoga bisa mengenal lebih baik tentang sosok beliau. Selanjutnya, tanpa berpanjang kata, saya serahkan waktu kepada Bu Fitri untuk memaparkan materinya, dan nanti Bapak Ibu bisa bertanya. Silakan yang ingin bertanya bisa raise hand, atau boleh juga dengan menuliskannya pada chat box. Demikian Bapak Ibu, dan oh ya, mohon maaf, selama pemaparan materi berlangsung, kami persilakan Bapak Ibu untuk mute mic-nya terlebih dahulu. Terima kasih, silakan waktunya kepada Bu Fitri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Khairunisa dan saya mengajar di SDN Rawamangun 02. Nah, kali ini saya mau membahas tentang metode yang saya buat untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah saya. Jadi metode ini saya buat juga untuk memenuhi waktu itu untuk aktualisasi
sebagai syarat kelulusan dari Latsar CPNS tahun 2019. Jadi bukan penelitian sih. Jadi praktek aktualisasi ini juga saya laksanakan pada pada tahun 2019. Jadi ini sebelum masa pandemi dimulai gitu. Nah, pertama-tama jadi saya melakukan kegiatan ini berdasarkan dari isu. Jadi memang kalau di aktualisasi itu selain kita harus menerapkan nilai-nilai aneka, nanti saya jabarkan lagi nilai-nilai anekanya, kita juga berangkat dari isu ataupun permasalahan yang memang ada di sekolah gitu. Jadi di sekolah tuh ada masalah apa saja dan masalah apa yang ingin kita selesaikan. Jadi di waktu itu saya memilih untuk menyelesaikan masalah tentang rendahnya motivasi guru untuk mengembangkan kreativitas peserta didik. Nah, kenapa ini bisa rendah? Karena dianggap untuk mengembangkan peserta didik itu sulit gitu, untuk mengembangkan kreativitas peserta didik itu sulit. Maka ya udahlah gurunya tidak melaksanakan hal tersebut karena dianggap sulit gitu. Nah, supaya sekarang gurunya termotivasi bahwa itu sebenarnya mudah gitu, ya kita tinggal melaksanakan metode yang akan saya jabarkan ini. Oke, nah metode C2C. Mungkin orang-orang bacanya bingung ya. Nah, C2C ini adalah singkatan gitu ya. Jadi C2C itu kan bacanya C2C kayak ya C2C gitu. Nah, sebenarnya ini tuh artinya adalah C to create and C to be creative. Jadi C itu kan kita melihat. Jadi kita melihat bagaimana caranya kita melihat dan kita bisa membuat dan bagaimana caranya kita melihat sehingga kita menjadi kreatif kayak gitu. Oke, jadi metode ini berangkat dari fakta bahwa kebanyakan anak di sekolah saya pun gitu ya, menurut penelitian pun juga bahwa kebanyakan anak itu punya gaya belajar yang dominannya itu visual. Jadi anak-anak tuh senang melihat gambar. Anak-anak tuh senang melihat sesuatu yang menarik bagi mereka kayak gitu. Jadi mereka tuh senang untuk melihat, mereka senang untuk mengamati gitu sehingga terbentuklah metode institusi. Jadi menurut saya gini, ketika dia udah terbiasa untuk melihat, maka ya jangan hanya melihat. Saya berharap bahwa anak-anak tuh juga punya kemampuan untuk membuat. Dan ketika kita membuat, sudah otomatis pasti kita menjadi kreatif. Nah, kalau secara garis besar, kegiatan saya waktu itu terdiri atas 6 kegiatan inti ya. Jadi nanti ini ada penjabarannya lagi, karena yang tadi saya bilang ini tuh kita harus menerapkan nilai aneka, karena ini memang aktualisasi kan, untuk aktualisasi. Jadi kalau misalnya kita mau melaksanakan satu kegiatan, misalnya kita mau melakukan perencanaan. Nah, di perencanaan ini tuh juga harus jelas, harus akuntabel. Tadi ya aneka itu adalah akuntabel, terus nasionalisme, etika publik, dan juga komitmen mutu serta anti korupsi. Jadi nilai aneka ini harus ada di dalam setiap kegiatan kita. Maka ini nanti ada penjabarannya lagi dari setiap kegiatan. Nanti ini sekalian saya jelaskan di laporannya ya. Lalu yang kedua, melaksanakan metode situsi dalam pembelajaran dengan media video. Nah, kalau yang kedua ini, jadi anak-anak itu menonton video, saya meminta anak-anak untuk menonton video. Nah, nanti dari menonton video itu, saya minta anak-anak untuk membuat poster. Kayak gitu. Jadi, visualnya itu terdukung dari dia menonton video. Sehingga dia bisa menghasilkan sesuatu. Lalu dilanjut lagi dengan kegiatan selanjutnya, yaitu nanti melaksanakan metode situsi dan pembelajaran dengan bahan bacaan bergambar. Jadi kalau yang tadi pertama itu lihatnya dari video, anak-anak visualnya terpenuhi dari video. Nah, kalau yang ini anak-anak visualnya terpenuhi lewat bacaan bergambar. Jadi bacaan sederhana aja, tapi didukung dengan gambar-gambar, sehingga anak-anak tertarik untuk membaca. Gitu. Nah, nanti setelah ini anak-anak juga membuat. Jadi setelah dia lihat, dia buat gitu. Itulah maksud dari situsi itu tadi. Jadi dia membuat
poster lagi. Kalau yang yang ketiga ini. Nah, yang keempat itu adalah melaksanakan metode situasi dalam pembelajaran dengan peserta didik membuat tiruan dari media yang dibuat oleh guru. Jadi, saya membuat suatu media, saya tidak mendemonstrasikan bagaimana cara membuatnya, saya minta anak-anak untuk membuat kembali apa yang saya buat. Jadi, dia hanya mengamati, dia melihat apa yang saya buat, lalu dia mengotak-atik sendiri bagaimana cara membuatnya, dan akhirnya dia bisa berhasil membuat media yang sama dengan yang dibuat oleh gurunya. Lalu yang kelima, saya juga melaksanakan lomba poster di kelas. Ini sebagai goals-nya ya, maksudnya saya juga pengen lihat apakah terjadi perubahan yang signifikan atau tidak gitu terhadap kreativitas anak-anak di kelas. Lalu yang terakhir, saya juga melaksanakan evaluasi kegiatan. Nah, di evaluasi kegiatan ini juga termasuk nanti di dalamnya ada diseminasi kepada guru-guru lain, bahwa karena tadi tujuannya untuk memotivasi guru, maka setelah evaluasi ini saya juga sambil berkolaborasi dengan guru-guru lain, sehingga guru-guru lain juga mengetahui tentang kegiatan yang saya lakukan, jadi dia juga merasa bahwa kegiatan ini mudah dan bisa dilaksanakan juga di kelas masing-masing. Oke. Nah, saya akan coba menunjukkan kalau dari setelah ini dilakukan ya pelaporannya seperti apa. Jadi ini. Nah, tadi saya juga udah menyampaikan ya bahwa latar belakang tadi saya bilang bahwa anak-anak itu dominan yang punya gaya belajar visual gitu. So, ini sampai 89% peserta didik punya gaya belajar visual dan 61 peserta didik juga lebih menyukai belajar kelompok. Ini adalah data yang saya ambil di awal ketika ingin melaksanakan metode ini. Jadi saya ambil data dulu bahwa saya tahu 89% peserta didik saya lebih suka gaya belajar visual, maka ya saya akan melaksanakan metode ini karena memang sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan mereka juga ternyata lebih banyak yang suka untuk belajar secara berkelompok, maka saya membentuk mereka ke dalam kelompok. Kelompoknya hanya kelompok kecil, hanya terdiri dari 3 orang, sehingga mereka semua bisa bekerja sama dengan baik, semuanya sama-sama kerja, nggak ada yang cuma satu orang kerjain, terus yang lainnya cuma ikut-ikutan gitu, enggak, tapi semuanya ikutan kerja. Nah, ini waktu mereka menonton video waktu di kegiatan pertama. Oke. Nah, ini kegiatan 1. Jadi kalau kegiatan pertama pastikan kita melakukan perencanaan. Nah, itu tadi di awal melakukan perencanaan itu, saya berkonsultasi dulu dong dengan mentor, guru. Mentor itu adalah kepala sekolah ya, waktu itu saya konsultasi dulu. Namanya kita membuat rencana, kita harus konsultasi dulu, lalu kita buat juga RPP-nya, karena RPP itu merupakan bagian dari perencanaan bagi seorang guru. RPP itu adalah hal yang wajib sebetulnya ketika kita ingin melakukan pembelajaran bagi seorang guru, supaya pembelajaran kita lebih terarah. Lalu di awal saya juga meminta anak-anak membuat poster. Jadi di awal ketika saya belum mengajarkan apapun, saya minta anak-anak, ayo hari ini kita buat poster. Dan mereka ternyata nggak semuanya paham poster itu apa gitu. Nah, justru itulah yang menjadi tolak ukur saya pada akhirnya bahwa anak-anak masih banyak yang belum paham apa itu poster, dan maka saya ajarkan, dan maka mereka sekarang bisa menjadi salah satu dari keahlian mereka setelah mereka belajar dengan metode ini. Gitu. Intinya saya analisis dulu, baru saya jelaskan ini ke anak-anak, baru setelah ini direncanakan, diambil data awal, sampel awalnya, lalu saya menjelaskan ke anak-anak, jadi kita mau belajar kayak gini ya, jadi kita nanti mau belajar, mau bikin poster, mau ada kayak gini. Nah, alhamdulillah mereka ngerti dan juga langsung masuk ke kegiatan kedua. Nah, di kegiatan kedua
Kalau di kegiatan kedua ini, saya langsung melaksanakan metode situasi dalam pembelajaran dengan media video. Jadi seperti yang saya bilang, kita nonton video bareng-bareng, ini videonya, ini salah satu videonya. Jadi nonton videonya itu sekitar 2 atau 3, tapi dengan materi yang sama. Waktu itu materinya adalah tentang sifat-sifat benda. Gitu. Sifat-sifat benda kan ada benda cair, ada benda gas, ada benda padat. Nah ini adalah sifat-sifat benda. Mereka sama-sama nonton, ini kan kartun ya, anak-anak menarik lah lihatnya, anak-anak senang gitu lihat ini. Dan daya visual mereka juga pasti nangkep, oh ada gambar gelas tuh kayak gitu ya, oh ada gambar batu tuh kayak gitu ya. Mereka jadi juga punya gambaran bagaimana sebetulnya bentuk-bentuk benda yang ada di sekitar mereka kayak gitu. Lalu saya juga mencontohkan, jadi saya buatkan nih contoh benda poster. Nih, Ibu Guru bikin poster. Ini tentang benda gas gitu. Nah, ini gambarnya nih kalau benda gas. Nah, nanti kamu bikin. Nah, nanti itu saya bagi peserta jadi beberapa kelompok yang tadi saya katakan, saya bagi beberapa kelompok dan mereka masing-masing punya tugas yang berbeda-beda. Misalnya ada yang bikin benda cair, ada yang bikin benda padat dan lain sebagainya gitu. Jadi beda-beda. Lalu setelah dia lagi sedang mengerjakan, saya bimbing gitu, tapi saya nggak mengarahkan sama sekali harus ditambahin gambar ini, enggak. Tapi ketika mereka nanya aja, jadi misalnya, Bu, kalau susu benda cair bukan ya gitu. Nanti saya jawab, iya benda cair, boleh ditambahkan gambarnya. Gitu. Jadi mereka juga punya pengetahuan dan juga kemampuan visual secara bersamaan gitu. Maksudnya terakomodir kemampuan visualnya ketika mereka menggambar gitu kan. Lalu setelah ini selesai, kegiatan ini selesai, yang dia udah sama-sama bikin, itu saya jilid hasil poster-poster yang mereka buat. Alhamdulillah hasilnya bagus gitu, karena memang sudah terpancing lewat video, sudah terpancing lewat contohnya juga. Lalu mereka hasilnya saya bukukan, dan ini kebetulan bukunya sudah saya simpan di perpustakaan sekolah, buku kumpulan poster pembelajaran sifat-sifat benda. Jadi ketika nanti adik kelasnya naik kelas di kelas 3, adik kelasnya juga bisa ikut membaca dan bisa ikut belajar dari dari kumpulan poster tersebut, dari buku tersebut gitu. Lalu yang ketiga, saya melaksanakan kegiatan metode situasi dalam pembelajaran dengan bahan bacaan bergambar. Jadi kalau tadi video, kalau yang ini saya menggunakan bahan bacaan bergambar. Jadi saya buatkan ada kertas, terus ada ada bacaannya, terus ada gambar-gambarnya supaya anak-anak kemampuan visualnya juga terangsang gitu ya. Lalu setelah mereka membaca, saya buat juga contohnya sekali lagi supaya anak-anak betul-betul paham apa sih poster yang dimaksud sama Bu Guru gitu. Nah ini saya contohkan kayak mencair itu perubahan dari padat ke cair. Kalau tadi kan sifat-sifatnya, kalau ini perubahan sifat bendanya waktu itu kebetulan materinya. Jadi disangkut pautkan saja dengan materi yang ada. Lalu setelah itu kembali dibagi menjadi beberapa kelompok, kelompoknya beda dengan kelompok yang pertama. Lalu kembali saya bimbing saat mereka sedang mengerjakan, dan hasilnya kembali saya bukukan dan saya simpan kembali di perpustakaan sekolah. Seperti itu. Lalu kegiatan keempat, saya melaksanakan metode situasi dalam pembelajaran dengan peserta didik membuat tiruan. Ini yang tadi saya katakan, membuat tiruan dari media yang dibuat oleh guru. Jadi saya buat satu media, kebetulan ini waktu itu pelajarannya PLBJ, tentang membuat lampion gitu, lampion sederhana aja dari kertas gitu kan, memang mudah karena kan masih kelas 3. Lalu saya buat, hasilnya udah jadi. Saya tidak mendemonstrasikan cara membuatnya di depan anak-anak, saya biarkan mereka mengamati apa yang sudah saya buat, dan saya lepaskan mereka untuk membuat apa yang ada di pikiran mereka setelah mereka melihat barang tersebut gitu. Jadi setelah mereka melihat media tersebut, oh ini lampion ya gitu. Gimana ya cara buatnya, mereka berdiskusi dengan kelompoknya, mereka kotak-katik, mereka gambar sendiri gitu. Itu gambarnya sama sekali tidak diarahin. Ketika saya di sini membuat gambar bunga, mereka membuat macam-macam, ada yang gambar bintang, ada yang gambar bulan, ya itu terserah mereka aja gitu.
Kelompoknya juga ini berkelompok juga ya, dan kelompoknya juga beda lagi. Saya hanya bimbing kalau mereka tanya, Bu ini gimana Bu? Kalau mungkin mereka ada kesulitan juga saya bimbing, saya bantu sedikit-sedikit gitu, tapi bukan berarti saya yang mengerjakan, biarkan saja mereka belajar untuk menjadi mandiri. Lalu terakhirnya hasil karyanya ini kita pajang bersama-sama di belakang kelas. Jadi supaya hasilnya bisa terpajang, bisa dilihat sama anak-anak. Ini di dalamnya ada lampunya. Jadi kalau ketika lampunya nyala, ya jadi terang gitu. Nah ini di dalam itu ada lampunya gitu. Jadi dibuat rak lah di belakang kelas, dan ini juga dibuatnya dari kardus. Kita bersama-sama buatnya bareng-bareng sama anak-anak. Kita buat bareng-bareng ya gitu. Nah dibuat bareng-bareng. Anak-anak sangat excited saat itu membuat rak untuk memajang hasil karya mereka. Lalu kegiatan yang kelima, saya juga melaksanakan lomba poster di kelas. Jadi ketika semuanya sudah saya laksanakan metode step-step 3 step yang tadi tuh yang intinya 3 step inti yang nonton video, lalu bahan bacaan bergambar dan juga media, saya siapkan dinding karya. Jadi kayak mading gitulah, dibuat dari kertas duplex ya. Lalu saya bilang ke anak-anak, ayo kita adakan lomba gitu ya, kita adakan lomba membuat poster. Waktu itu saya kasih temanya, anak-anak membuat sendiri-sendiri secara bebas apa yang ada di kepala mereka, apa yang ada di bayangan mereka buat sendiri-sendiri gitu. Dan poster itu kan beda dengan gambar ya, poster itu harus ada kata-katanya gitu, dan alhamdulillah ya sebagian besar sudah paham bahwa poster itu harus ada kata-katanya kayak gitu. Terus sambil lomba juga ya tetap guru tugasnya membimbing, saya bimbing, maksudnya saya arahkan lah gitu kalau ada yang bingung. Lalu ini yang saya maksud tadi juga, saya melakukan penilaian hasil karyanya bersama guru lain. Jadi guru lain juga tahu bahwa saya melaksanakan ini dan ternyata oh ya ini tuh mudah ya untuk dilaksanakan gitu, sehingga guru-guru lain juga tertarik untuk melaksanakannya. Dan ini ada memajang hasil karyanya. Jadi madingnya ini nggak saya tempel di depan kelas, bukan di depan ya, tapi di luar kelas gitu. Jadi kelas-kelas lain juga bisa lihat dan kelas lain juga senang jadi pada kepo gitu kan, jadi pengen tahu itu apa ya gitu. Oh seru banget gitu bikin poster. Jadi kelas lain juga ikut belajar dari poster yang mereka buat. Gitu. Lalu kegiatan keenam adalah melaksanakan evaluasi kegiatan. Jadi setelah tadi sudah selesai semuanya, sudah pasti saya harus melaksanakan evaluasi. Yang mana di evaluasi itu saya juga berdiskusi juga dengan guru-guru lain. Saya juga membuat angket. Nah, angket ini saya untuk bertanya ke anak-anak, apakah Bu Guru sudah cukup ramah, apakah kamu senang, kayak gitu. Karena tadi berkaitan dengan nilai aneka yang tadi, bahwa saya harus punya etika publik, bahwa seorang ASN itu harus anti korupsi, bahwa ASN itu harus punya jiwa nasionalis kayak gitu. Nah itu juga teruji dari angket yang disebar ke peserta didik. Jadi peserta didik yang menilai apakah saya sudah memenuhi nilai-nilai tersebut. Gitu. Saya juga menanyakan perasaan mereka, apakah mereka senang dengan pembelajaran yang dilaksanakan dan lain sebagainya. Alhamdulillah hasil angketnya terisi dengan baik, sangat baik. Bahkan saya tidak memprediksi ya, hasilnya sangat baik. Mereka semua sangat senang, mengatakan bahwa mereka semua sangat senang dengan kegiatan yang kita laksanakan saat itu. Jadi kira-kira seperti itu materi mengenai metode situsi gitu ya, yang memang saya laksanakan di sekolah. Terima kasih banyak Bu Fitri. Baiklah Ya, Bapak Ibu, setelah mendengarkan paparan dari Bu Fitri, saya buka sesi pertanyaan untuk 3 orang penanya. Silakan yang ingin bertanya. Iya Bu Tuti, saya izin baca pertanyaan dari kolom chat. Jadi pertanyaannya, kalau bentuk poster, bentuk buku kumpulan poster, dan bentuk angketnya seperti apa. Nah, kalau waktu itu kebetulan memang
karena ini untuk keperluan aktualisasi ya, untuk persyaratan saya lulus Latsar CPNS juga, maka memang dibentuk dengan hardcover, jadi kayak skripsi bentuknya kayak gini. Jadi bentuknya kayak gini, sidangnya juga 2 kali, sama kayak kita lagi ngerjain skripsi gitu, mirip PTK juga, tapi kita tambahannya harus menambahkan nilai-nilai aneka yang tadi gitu. Jadi lumayan paket lengkap lah, seperti skripsi, seperti PTK, dan menerapkan nilai-nilai aneka gitu. Nah, kalau contoh posternya kebetulan buku yang asli memang ditinggal di perpustakaan sekolah, karena tujuannya memang biar anak-anak tuh bisa baca gitu, adik kelasnya juga bisa baca, biar anak-anak bisa melihat sendiri bahwa oh hasil karya mereka tuh dihargai dengan ditaruh di perpustakaan sekolah gitu. Nah kalau di sini kebetulan adanya, sepertinya ada, sebentar saya cari dulu. Oh ya, ini jadi kumpulan poster awalnya. Jadi dibentuk dari buku, dari kertas biasa aja, tapi pakai kertas yang kalau bisa pakai kertas yang bagus gitu, yang glossy kalau bisa. Terus dia dijilid gitu kan, nanti ditaruh di perpustakaan sekolah. Ini waktu poster awal, anak-anak yang bikin kan gini, mereka nggak paham, mereka cuma tahu oh ini gak kayak gambar gitu ya. Udah mereka buatnya seada-adanya kayak gini. Ini awal. Lalu setelah metodenya diterapkan gitu ya, setelah anak-anak tuh paham, melihat visual gitu, kebutuhan visual mereka sudah terpenuhi, hasilnya lumayan bagus gitu, bahwa mereka tuh juga cukup paham tentang apa yang diajarkan kayak ini, benar padat. Ini hasil karya mereka sendiri, saya tidak mendiktekan barang-barang apa saja yang harus ada di sini, tapi mereka punya ide sendiri. Ini kebetulan hitam putih ya, karena fotokopian, kalau yang aslinya ada di perusahaan sekolah yang tadi saya bilang. Jadi ini benda padat tuh, dia gambar sendiri dan dia juga jelaskan di sini sendiri apa namanya, seperti apa bentuknya gitu, volumenya juga seperti apa gitu. Sifatnya kan memang kita waktu itu mempelajarinya. Jadi kayak gitu, kira-kira kayak gitu. Nah kalau untuk angketnya, kalau angketnya di sini karena itu berkaitan juga dengan penerapan nilai aneka saya gitu, jadi saya juga menilai apakah anak-anak tuh merasa bahwa saya sudah menerapkan nilai-nilai aneka tersebut. Maka saya juga menanyakan ke sini, di sini di angketnya, apakah Ibu Fitri sudah cukup ramah kayak gitu-gitu, apakah Bu Fitri sudah mengajar dengan baik, sudah membimbing kamu dengan baik kayak gitu. Terus juga tapi di bawahnya juga tetap ditanyakan bagaimana perasaannya, apakah senang. Sini ada saya senang nonton video pembelajaran, iya atau tidak gitu. Jadi secara keseluruhan dia senang atau enggak gitu. Anak-anak tuh merasa dia lebih kreatif atau enggak gitu juga. Jadi alhamdulillah sih hasilnya memang positif waktu itu dari angketnya gitu. Lalu yang selanjutnya, kalau iya, jadi kalau misalnya tadi Pak Yogi, ya apakah ini buat sendiri? Iya, ini buat sendiri karena memang metode ini kan untuk syarat kelulusan saya sebagai syarat kelulusan Latsar CPNS saya ya. Jadi kalau aktualisasi itu nggak boleh kita pakai yang dari orang lain. Kita memang harus memecahkan masalah sendiri dan harus mencari solusinya sendiri gitu. Maka ya waktu itu permasalahan di sekolah saya seperti itu dan saya membuat solusinya ya seperti ini kayak gitu. Iya, jadi Bu Tuti memang kalau metode ini memang metode yang mudah gitu sebenarnya untuk kita guru melaksanakan, dan memang saya yakin juga guru-guru pasti sudah melaksanakannya. Hanya ini metodenya saya rangkai sedemikian rupa bahwa pertama kita nonton video dulu, kedua kita lihat bacaan bergambar gitu, yang ketiga kita membuat barang tiruan kayak gitu. Jadi dari satu set saya rangkai menjadi sebuah metode kayak gitu. Kalau secara terpisah pasti guru-guru sudah melaksanakannya, saya yakin, karena ini merupakan hal yang biasa sebetulnya, bukan metode yang luar biasa juga gitu. Tapi karena saya rangkaikan, saya buat ini menjadi sebuah solusi atas permasalahan,
Jadinya saya sebut ini metode C2C kayak gitu. Oke, menarik sekali Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin kita akan dengar kata terakhir atau closing statement dari narasumber kita, Ibu Fitri, silakan. Baik, nah kalau untuk closing statement-nya Bu Tuti, kalau dari saya bahwa sebetulnya bagi kita guru-guru untuk mengembangkan kreativitas siswa itu bukanlah hal yang sulit, bahwa kita juga dapat mengembangkan kreativitas siswa dengan hal yang mudah gitu, hal yang sederhana. Hanya dirangkaikan saja bagaimana supaya hal tersebut sesuai dengan karakteristik peserta didik kita dan juga sesuai dengan permasalahan yang ada di sekolah kita. Seperti itu saja kalau dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi dan atensinya untuk webinar kami di sore hari ini. Terima kasih kepada Bu Fitri sebagai narasumber. Terima kasih Pak Yogi sebagai instruktur kami. Terima kasih Pak Pratela dan Pak Asep yang sudah membersamai kami di sore hari ini. Saya sebagai moderator undur diri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktu saya kembalikan kepada Bu Sonya. Silakan Bu Sonya. Terima kasih Bu Moderator dan Bu Fitri sebagai pemateri. Wah, luar biasa ya materi kita hari ini. Gembira sekali kita mendengarnya ya. Khususnya terima kasih juga untuk Pak Yogi yang sudah hadir, juga Pak Asep dan Pak Pratela. Kita tutup acara ini ya. Sekali lagi, kalau ada kesalahan di dalam kelompok kami, baik dalam disengaja maupun tidak disengaja, kami minta maaf. Sekali lagi, tetap sehat, tetap semangat. Saya tutup acara webinar kita pada sore hari ini. Selamat sore, sampai jumpa di webinar berikutnya. Dadah. Dadah.